Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah analisis pangan. Pada kali ini kita akan bahas mengenai prinsip dasar analisis DSC dan interpretasi data kurva DSC. Subtopik yang akan kita bahas adalah prinsip kerja analisis DSC. Kemudian kita akan bahas mengenai aplikasi DSC pada bidang pangan, dan untuk interpretasi kurva DSC dan analisis sifat thermal dengan DSC Shimatsu, ya, beberapa prinsip dasar untuk analisis sifat thermal dengan DSC, dan terakhir untuk latihan soal yang interpretasi. Baik, kita mulai untuk subtopik yang pertama, prinsip kerja analisis DSC. Nah, ini adalah skema dari instrumen DSC, ya, saya ambil dari Metra Toledo, saya peroleh dari situ. Nah, pada prinsipnya di dalam alat DSC itu ada furnace, ya, seperti tanur, ya. Di dalamnya itu ada tempat naruh sampel, ya. Kita sebut di sini ada crucible, ya. Tanur yang kadang-kadang disebut dengan pan juga, pan. Bentuk-bentuknya seperti ini, ya, crucible, ya. Kita biasakan mungkin dengan crucible karena kalau pan juga kurang pas, ya, jadi crucible, ya, untuk DSC. Jadi crucible DSC ini macam-macam, ya, ada yang standar, ya, kemudian ada yang dari jenis-jenis tutupnya, bahkan ada yang dari emas, ya, dari dan ada juga yang reusable, ya, dari crucible. Jadi ini biasanya disesuaikan dengan penggunaannya, ya. Ada yang penggunaannya harus benar-benar hermetik kondisinya, atau yang tidak hermetik, ya. Requirementnya beda-beda. Jadi dalam alat DSC, ya, intinya nanti ada crucible yang diisi dengan sampel dan crucible kosong sebagai referen, ya. Jadi saat dikenakan dengan panas, ya, di dalam tanur, dalam tanur ini kan suhunya bisa sampai 500, ya, bahkan, ya, bahkan ada yang DSC mungkin bisa lebih dari 500 gitu, ya. Nanti respon dari kedua pen itu seperti apa nanti dianalisis, ya. Ada termokouple yang menghubungkan dan akan dibaca di komputer, ya. Jadi itu untuk gambaran alatnya, ya, dan di dalam crucible inilah tempat untuk naruh sampel dan referen. Experiment. The heat flow from the furnace to the Oke, sample ini adalah is prinsip measured kerja dari relative to the heat instrumen flow DSC, to a ya, reference dari Metal material. Trader akan lebih jelas, ya, untuk The mengingat di sample sini. and reference crucibles Oke. are identical, except that the reference crucible is usually empty. Oke, jadi di The reference schematic crucible diagram kosong, in the ya. upper part of the Di sini ada slide sampelnya. illustrates a heat flux DSC. Ini yang merah adalah heat In flux-nya. this particular design, the sample and reference crucibles are heated from below. The heat flow is indicated by the red dots in the diagram. The sample is placed in a crucible or pan, which sits directly on Oke, top of jadi the sensor. kadang disebut pan, kadang disebut crucible, ya. Both the sample and reference crucibles are surrounded by a heated chamber or furnace. The sensor is the heart of the DSC and detects the heat flow. The lower left corner of the slide shows an enlarged view of a Mettler-Toledo sensor with its Okay. typical star-shaped arrangement of thermocouples. Oke, tidak ada The thermocouple, star ya. shape is formed by the many thermocouples incorporated in the sensor. The thermocouples guarantee that the Nah, heat ini flow mungkin is ada accurately S measured. dan R, itu simbol dari The S measurement tempat naruh curve in the sampel, lower ya, right pan corner atau of the crucible-nya. slide shows a Ini typical adalah melting untuk peak. menaruh The curve pan provides valuable referennya. information such as the enthalpy of melting, the melting point, and the specific heat capacity. Oke, jadi prinsipnya, ya, tadi kalau seandainya pada sampel itu ditaruh es gitu, ya, sedangkan yang referen itu adalah udara, ya, artinya kosong, ya. Jadi kita nanti akan memperoleh respon diukur terus dengan thermocouple, ya, di monitor. Jadi ada kita akan memperoleh data suhu sampel dan suhu referen, dan dua itu nanti akan dijadikan selisih gitu, ya, selisih dari suhu sampel dan referen itu berapa, dan itu yang akan diplot menjadi suatu grafik dari DSC gitu. Jadi misalkan ini dipanaskan untuk analisis ini, ya, S dengan sampelnya S.
ya. Ini dipanaskan dari suhu minus 20 hingga 30 derajat Celcius. Apa yang akan terjadi pada es, ya. Dan apa perbedaan suhu sampel dengan suhu udara, ya, dengan dikenakan panas yang sama, gitu ya. Jadi ini prinsip dari ukuran DSC. Jadi saat dipanaskan, ya, ini yang hijau adalah suhu referen, yang biru ini adalah sampel. Jadi yang ada es, ya, yang ada esnya itu ice tuh yang biru, yang hijau itu adalah udara kosong. Jadi udara. Ya, jadi ternyata kalau yang udara sampel referen kan lurus saja, gitu ya. Nah, ternyata untuk yang es, pada saat suhu mendekati 0, pas 0 derajat, akan ada perbedaan respon, ya. Kenapa? Karena mungkin disitulah ada melting ataupun pelelehan dari kondisi es, perubahan es menjadi dari padatan menjadi air, kan di situ. Jadi di mana itu yang disebut dengan panas entalpi, ya, entalpi untuk pelelehan. Nah, nanti inilah yang perbedaan suhu inilah di transformasi menjadi sinyal DSC. Jadi inilah sinyal DSC yang kita peroleh, ya. Jadi yang kita sebut dengan sinyal mentah dari DSC-nya. Jadi perbedaan suhu antara sampel dengan referen, ya. Nah, nanti dari sini, dari T ini kita bisa konversikan menjadi aliran panasnya berapa, jumlah kalor yang mengalir itu berapa, dengan mengkorelasikannya dengan menggunakan massa yang digunakan, kecepatan panasnya, ya, dan juga kalor jenis dari bahan, ya. Jadi di sini akan responnya akan dipengaruhi oleh massa dan kalor jenis dan juga laju pemanasannya. Jadi inilah yang dari perbedaan suhu yang diperoleh, nanti dihitung heat flow-nya, ya, dengan ada rumusnya. Jadi kita sudah dapat data itu umumnya sebagai sumbu Y adalah heat flow-nya, ya, bukan perbedaan suhu, tapi adalah sudah heat flow, sehingga nanti kita bisa mengkalkulasi besaran dari melting untuk entalpi melting itu berapa, ya, kalori endotermik itu berapa, ya. Nah, itu bisa dihitung, ya, dengan menggunakan software, ya, yang sudah disediakan oleh pabrikan DSC. Nah, jadi ini adalah kurva DSC yang diperoleh, ya. Ini sebenarnya tidak ada hijau, kalau kurva DSC yang merah ini aja, gitu. Yang ini kan hanya untuk memberikan gambaran, ya, proses awalnya. Ya, jadi kalau referen kan lurus saja, ya, sedangkan yang S yang ada sampel kurvanya yang merah ini. Ya, jadi P atau heat flow di sini itu adalah fungsi dari massa, kalor jenis, dan beta. Beta itu adalah laju pemanasannya. Jadi laju pemanasan DSC kan bisa dibuat misalkan 10 derajat Celcius per menit, ya, peningkatan panasnya, ataupun kecepatan pemanasannya adalah hanya 2,5 derajat per menit, atau bahkan ada yang 20 derajat per menit. Nah, itu harus diperhatikan karena kecepatan laju pemanasan itu akan berpengaruh pada sinyal DSC yang diperoleh, ya. Oke, nah, sebagai untuk notasi ataupun juga kurva DSC yang standar, ya, kita ada standar yang diacu adalah ICTA, ya, ICTA calorimetry, ya. Jadi International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry. Jadi kita bisa menggunakan ICTA standar, ya. Jadi kalau ICTA itu exothermic itu harus upward, jadi ke arah atas itu adalah exothermic. Sedangkan kalau yang anti, ya, ICTA itu endothermic upward, jadi endothermicnya ke atas. Jadi kalau kita membaca kurva seperti ini, ya, nanti membaca kurva DSC, satu hal yang harus diperhatikan dulu adalah arah dari kurvanya itu, apakah exo up atau endo up, ya. Itu karena apa? Karena fenomena perubahan di bahan, ya, itu sangat dipengaruhi oleh apakah itu sifatnya exothermic atau endothermic. Sebagai contoh, kalau proses melting, ya, itu adalah endothermic, ya. Jadi pasti kalau ininya exo up, nah, yang ke bawah ini adalah endothermic, kan, berarti adalah
ini adalah kurva melting. Nah, sebaliknya kalau untuk anti ICTA ya, ini endo up, ya berarti endotermiknya yang ke atas adalah endotermik. Begitu juga untuk kristalisasi. Kristalisasi pada polimer umumnya terjadi saat exo up, dia mengeluarkan panas kan gitu. Jadi ke atas kurvanya exo up. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Mungkin seperti kalau kita menganalisis pati, itu juga gelatinisasi pati ya, itu biasanya responnya adalah seperti melting ya, endotermik. Kemudian jadi sebenarnya kalau Anda analisis pati kemudian disebutkan dengan melting ya, itu sebenarnya kurang pas ya, karena sebenarnya tidak real melting ya. Tapi kalau di polimer itu memang melting ya, karena dia sifatnya termoplastis ya. Oke, kita akan bahas itu nanti pada slide berikutnya lebih detail ya. Oke, ini yang penting ya untuk dicermati, bahwasanya efek endotermik itu adalah ketika sampel menyerap energi. Jadi perubahan entalpi disebut sebagai endotermik ya, entalpi endotermik. Contohnya apa? Proses yang endotermik itu adalah pelelehan atau melting, maupun penguapan air ya, itu adalah endotermik. Begitu juga denaturasi protein ya. Jadi kita sebenarnya bisa menganalisis ketahanan protein ya berdasarkan dengan menggunakan DSC ya. Jadi denaturasinya mana yang lebih cepat ya, itu bisa digunakan DSC. Kemudian gelatinisasi pati itu juga bersifat endotermik. Jadi bentuk-bentuknya hampir sama semua dengan melting ya, tapi sebenarnya yang terjadi itu kalau pada di protein itu bukan melting ya, tapi adalah denaturasi proteinnya, denaturasi struktur protein ya. Jadi dari folded menjadi unfolded gitu ya. Jadi kemudian pati juga sama, dia sebenarnya bukan melting ya di pati itu, tapi terjadi adalah gelatinisasi ya. Nah, yang bersifat eksotermik itu adalah perubahan-perubahan yang menghasilkan panas ya. Jadi kita sampel melepaskan energi ya. Jadi seperti proses kristalisasi itu akan melepaskan panas. Dan retrogradasi, ini kan sebenarnya istilah lain dari kristalisasi kan, retrogradasi itu ya. Jadi retro kan artinya mengubah kembali ke strukturnya itu lebih terstruktur gitu. Jadi di retrogradasi pati ya, itu sebenarnya kan patinya strukturnya akan lebih terstruktur, artinya kalau kita hitung kristalitasnya juga akan meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita bilang dengan kristalisasi pati pun tidak terlalu salah gitu. Retrogradasi pati itu sebenarnya adalah salah satu fenomena dari bentuk peningkatan kristalisasi dari pati juga. Kemudian proses agregasi itu juga akan bersifat eksotermik, serta proses oksidasi ini juga akan bersifat eksotermik. Jadi kalau kita menggunakan DSC ya, yang bisa didesain alatnya itu untuk melihat apakah suatu bahan itu tahan atau enggak terhadap proses oksidasi, biasanya nanti bisa itu di dalam aliran di dalam tanurnya itu dialirkan gas oksigen gitu, untuk combine dari panas dan juga oksidasi, terutama untuk melihat sampel-sampel minyak lemak ya, apakah tahan terhadap oksidasi atau tidak, bisa menggunakan DSC dikombinasi dengan teknik ini ya. Baik, jadi ini tolong perhatikan ini ya. Jadi harus diingat benar-benar ya, bahwasanya peak endotermik ya umumnya adalah berupa pelelehan maupun penguapan ya, denaturasi protein, gelatinisasi pati, itu adalah endotermik. Sedangkan yang eksotermik ya, itu adalah kristalisasi ya, ataupun retrogradasi pati ya, ataupun proses agregasi dan oksidasi. Jadi di pangan kan sebenarnya perubahan-perubahan pentingnya ini ya, jadi sudah tercakup semua di sini. Jadi nanti kalau kita membaca kurva DSC ya, perhatikan dulu arah dari kurvanya itu apakah exo up ya, artinya eksotermik ke atas ya. Kalau saya lebih preferen mengikuti yang ICTA ya, aturan bakunya dari organisasi internasional, selalu pakai exo up gitu. Jadi konsisten terus saja gitu. Itu akan memudahkan. Tapi kalau kita baca di artikel ilmiah jurnal ya, itu banyak juga yang menggunakan anti ICTA. Jadi justru endo up gitu. Ya mungkin untuk memudahkan dia membaca grafik ya boleh aja. Jadi sebenarnya asal dijelaskan aja di kurva itu harus ada penjelasan exo up atau endo up, itu harus dicantumkan ya. Oke, baik, kita akan masuk untuk subtopik yang kedua, yaitu aplikasi DSC
pada bidang pangan. Oke, jadi sebenarnya dari slide sebelumnya sudah kita berikan gambaran ya proses-proses yang bisa dicermati pada pangan. Jadi untuk lebih detail ya, di sini untuk jenis sampel minyak, lemak, margarin, butter ya, ini semua kelompok minyak lemak ya. Ini informasi yang bisa diperoleh dari DSC umumnya adalah onset temperatur dari melting ataupun juga kristalisasi maupun juga perilaku polimorfisme. Polimorfisme dari lemak ya, lemak atau minyak ya. Dia kan ada struktur kristalnya itu ada yang disebut dengan alfa, beta prime, beta, jadi banyak bentuknya gitu ya. Nah, ini polimorfisme itu bisa juga dilihat ya, dianalisis dengan DSC. Kemudian stabilitas oksidasi yang bisa jelaskan. Biasanya kalau menggunakan stabilitas oksidasi kita perlu suatu instrumen ya. Saat DSC-nya, saat menganalisis DSC kita alirkan gas oksigen di dalam tanurnya itu. Dan untuk sampel pati-patian ya, yang informasinya bisa diperoleh dengan DSC adalah retrogradasi yang sebenarnya kalau untuk di polimer disebut juga dengan kristalisasi ya, hampir mirip ya impactnya, gelatinisasi serta glass transition ya, transisi glass. Jadi transisi glass itu adalah perubahan dari glassy menjadi rubbery. Jadi perubahan dari kondisi seperti gelas, bahannya gelas kan sifatnya rapuh, keras gitu ya, menjadi rubbery yang sifatnya menjadi lunak ya, menjadi lentur ya, elastik ya. Nah, itu kita sebut dengan TG. Jadi glass transition ini penting ya, karena dapat berpengaruh pada stabilitas pangan. Jadi kalau produk-produk pangan beku ya, sebenarnya kenapa kok di produk pangan beku itu kondisi penyimpanan bekunya kadang-kadang beda ya. Ada yang mensyaratkan harus minus 18, ada yang minus 10, atau juga kadang-kadang ada yang mensyaratkan minus 20 seperti es krim ya, itu minimal harus minus 20 ya. Nah, itu ternyata terkait dengan TG-nya gitu. Jadi kita kalau mau menyimpan yang stabil itu harus di bawah TG-nya gitu ya, kondisi penyimpanannya. Jadi kondisi kita kalau di bawah transisi glass artinya bahan itu dalam kondisi glassy, jadi dia sangat stabil ya. Semua fase air itu mungkin sudah tidak bisa dipakai untuk reaksi kimia dan seterusnya ya. Jadi itu completely glassy ya. Nah, untuk dari produk pasta, geleng maupun gum ya, biasanya digunakan analisis DSC itu untuk memperoleh informasi seperti panas jenis ya, dan untuk onset pada melting maupun kristalisasi pada semua ini kan semuanya bentuknya adalah polisakarida ya. Jadi melting pointnya ataupun juga kristalisasinya. Dan untuk protein ya, biasanya yang digunakan adalah proses denaturasi maupun proses agregasi ya. Jadi mungkin agregasi protein juga bisa diamati ya, denaturasi terutama yang paling banyak diteliti ya untuk protein. Dan untuk polimer ya, biasanya terutama untuk polimer plastik untuk bahan kemasan ya, itu yang diperoleh dari DSC ini adalah melting pointnya, transisi glass ya, derajat kristalinitasnya maupun juga degradasi suhunya, jadi sampai suhu berapa dia tahan ya polimernya, dan purity-nya ya, kemurnian dari polimernya itu juga bisa dilihat dengan DSC ya. Jadi ini adalah gambaran aplikasi DSC untuk bidang pangan ya. Nah, ini sebagai contoh untuk protein ya, untuk melihat ada tidaknya denaturasi atau tidak gitu ya. Nah, jadi denaturasinya pada suhu berapa dan seterusnya. Nah, ini kita sebagai contoh kecil ya. Ini kalau mencermati ini ya, ini apakah kurvanya exo up atau endo up ya. Kalau TM-nya ke atas ini adalah TM ya, berarti ini adalah endo up, karena ini melting kan kurva endotermik. Jadi sebenarnya ini kalau mestinya harus diberikan informasi mengenai endo up gitu ya, keterangan ya. Baik, kita akan lanjut lagi, nanti akan kita bahas lebih detail tuh. Oke, ini lebih spesifik untuk mengingatkan kembali ya, jadi fenomena fisik
dan juga perubahan suhunya. Jadi kalau ada proses adsorpsi ya dengan analisis DSC itu akan menimbulkan proses sinyal eksotermik ya. Desorpsi itu endotermik ya. Kemudian perubahan di kristal, struktur kristal itu umumnya bisa endo maupun ekso ya, kurang struktur. Jadi ini tidak terlalu bisa dikaji. Kemudian untuk kristalisasi ya itu perubahan untuk eksotermik ya, melting to endotermik ya, vaporisasi itu endotermik, jadi ada penguapan. Jadi misalkan kalau kita punya sampel pati, kadang-kadang pada suhu 0, 10 itu sudah mulai ada seperti kurva melting yang lebar gitu. Nah, itu mungkin bukan gelatinisasi pati ya, tapi karena mulai adanya penguapan air gitu. Atau mungkin justru setelah lewat dari 60-an baru mulai muncul ya. Dan proses sublimasi itu juga endotermik. Jadi misalkan kita punya sampel padatan gitu, kemudian dia padatnya itu langsung menguap ya, itu akan merupakan perubahan yang endotermik. Nah, untuk reaksi kimiawi maupun fenomena kimiawi, proses oksidasi itu sifatnya eksotermik ya, proses reduksi itu sifatnya endotermik, breakdown ataupun juga pemecahan polimer seperti itu ya, itu sifatnya kadang-kadang bisa endotermik maupun eksotermik ya. Kemudian untuk chemisorption ya, eksotermik ya. Kemudian untuk reaksi dalam kondisi padatan ya, bisa endo maupun ekso. Denaturasi endo. Jadi yang kita ingat-ingat yang pasti saja ya. Jadi oksidasi biasanya yang sering digunakan untuk kimiawi ini adalah proses oksidasi ya, dan denaturasi. Dua hal itu aja yang sering dianalisis dengan DSC, terutama untuk bidang pangan ya, oksidasi dan denaturasi ini yang paling penting ya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk untuk proses maupun juga interpretasi kurva DSC ya. Proses interpretasi kurva DSC, saya akan berikan contoh-contoh beberapa kurva DSC ya. Nah, DSC itu kurva DSC sering disebut dengan DSC termogram ya. Jadi jadi karena grafik dari DSC gitu ya. Nah, ini saya pinjam ya dari kertas dari Matteo Toledo. Jadi sinyal dari DSC ini kebetulan untuk bahan polimer ya. Kebetulan memang bidang saya kan polimer kemasan ya. Jadi kalau ada sinyal DSC seperti ini, 1, ada 2, 3, 4 ya, ada 5 dan 6. Nah, ini tidak mesti semuanya itu akan muncul ya. Kadang-kadang kita waktu analisis sampel plastik ya, mungkin karena kita suhunya tidak sampai ke suhu sangat tinggi, hanya sampai di sini aja udah stop gitu ya. Fenomena 5-6 itu tidak teramati ya. Tetapi yang umum adalah 1, 2, 3, 4 itu umum diamati pada polimer plastik yang dianalisis dengan DSC. Jadi ini untuk arah kurva ya, sudah ada tanda ya, exo up ya, artinya ini adalah yang ICTA ya, sesuai dengan standar. Jadi yang eksotermik itu ke atas. Jadi kalau proses eksotermik ke atas, sinyal-sinyal yang ke arah atas itulah yang bersifat eksotermik. Jadi adalah kristalisasi di nomor 3 ini. Sedangkan yang ke bawah kan endotermik. Jadi endotermik adalah melting ataupun proses gelatinisasi, proses denaturasi ya. Jadi keempat ini adalah, karena untuk polimer ini keempat itu jelas melting ya. Oke, nah yang menarik di nomor 1 ya, ini adalah initial startup deflection. Jadi ini bukan sinyal beneran, ini hanya untuk startup alat ya. Kadang-kadang dia perlu penyesuaian dulu. Jadi makanya dalam menganalisis dengan DSC kita tidak boleh melakukan scanningnya itu terlalu dekat dengan target yang kita ingin amati. Ini kan nomor 2 itu transisi gas. Jadi transisi gas itu dicirikan oleh perubahan kapasitas panas yang pada titik tertentu yaitu langsung ada penurunan atau perubahan yang drastis. Itu disebut dengan transisi gas ya. Jadi untuk aman ya kita melakukan start scanning suhu berapa dimulai itu harus minimal 5 menit di bawah target suhu yang diamati.
Ya, tergantung dari kecepatannya. Nanti misalkan kalau saya pengen mengamati targetnya itu suhunya 30 derajat Celcius gitu ya, suhu antara 30 sampai 50 gitu ya, targetnya. Nah, berarti saya harus melakukan analisis DSC itu harus 5 menit sebelum itu. Jadi kalau kecepatannya 10 berarti harus 50 di bawah dari 30. Jadi mulainya harus minus 20 ya. Untuk apa? Untuk nanti melihat baseline-nya ini jelas sekali. Kalau terlalu dekat nggak akan muncul. Jadi minimal itu 5 menit. Kalau bisa 10 menit akan lebih bagus. Jadi baseline-nya akan lebih panjang, lebih yakin kita ada fenomena transisi gelasnya ini atau fenomena kristalisasi dan seterusnya ya. Oke, jadi ini adalah sinyal yang umum pada polimer ya. Jadi yang nomor 5 itu adalah kadang-kadang untuk vaporization, nomor 6 itu decomposition ya. Jadi mungkin kalau ini suhunya sekitar 100, mungkin vaporization ini bisa vaporization karena air ya, solvent yang terikat di dalam polimer gitu ya. Oke, ini adalah kurva dasar dari DSC ya. Mohon diperhatikan sekali lagi kalau kita membaca kurva DSC adalah arah exo-up maupun endo-up-nya dulu, sehingga kita akan tahu kurva ini tuh exothermic atau endotermic gitu. Jadi kalau ini yakin oh ini exothermic berarti ini adalah kristalisasi. Sedangkan yang 4 ini adalah endotermic, maka ini adalah kemungkinan adalah melting atau gelatinisasi atau denaturalisasi, tergantung dari jenis bahan yang kita analisis ya. Nah, ini salah satu contoh analisis DSC yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena target dia mulai menganalisis scanningnya itu terlalu dekat dengan targetnya. Ya, jadi kita targetnya untuk melihat gelatinisasi dari pati. Di sini ini adalah kurva DSC untuk pati ya. Melting untuk gelatinisasi sebenarnya. Tapi kita jadi tidak tahu nih. Ya, tidak tahu onsetnya itu kapan gitu ya. Mungkin yang seperti ini kan patinya pati termodifikasi ya. Jadi sampel yang ini saya baca dari tesis dari mahasiswa ilmu pangan. Nah, ini terlalu dekat, jadi kita nggak bisa yakin besaran entalpi yang diperoleh itu juga tidak tepat. Onsetnya berapa? Onset sih masih bisa ya, tapi peak meltingnya bisa ya, tapi mulai terjadinya gelatinisasi suhu berapa jadi tidak bisa terlihat. Semuanya jadi teramati pada suhu 30 semua gitu ya. Karena ini mungkin keterbatasan dari DSC ya. Karena memang banyak sekali alat DSC ya. Kalau alat DSC yang masih lama, yang kuno ya, ini mungkin salah satu mungkin yang kuno ya, outputnya itu masih di print ya, di kertas gitu ya. Jadi saya kebetulan juga pernah dulu menggunakan alat DSC yang kuno. Ya memang agak susah gitu, karena tidak ada alat, tidak ada tools untuk mungkin menurunkan startingnya dari minus 10 atau dari 0. Jadi kalau kecepatannya kita lihat di sini ya memang nggak kelihatan ya sebenarnya. Jadi onsetnya di sini tuh masih tidak yakin di sini 30,05, 30,0. Jadi ini kan terlalu salah satu contoh ya yang tidak boleh ditiru ya untuk analisis DSC. Oke, ini contoh untuk kurva DSC. Nah, ini jadi kalau Anda nanti membuat kurva DSC harus dicantumkan ini ya, informasi exo-up nih ya. Jadi orang yang nanti membaca kurva ini akan tahu untuk interpretasinya ya. Jadi pada dasarnya ya semua kurva DSC itu sumbu X-nya adalah suhu ya, suhu dalam derajat Celcius umumnya, atau bahkan ada juga yang Kelvin ya, tergantung dari penggunaannya. Tapi yang umum sih derajat Celcius saja lebih mudah. Nah, yang sumbu Y-nya adalah heat flow ya, heat flow-nya selalu dalam satuan watt per gram ya. Jadi atau kadang-kadang ada juga yang miliwatt per gram, jadi tergantung dari besar kecilnya panas ya. Nah, jadi kalau kita sudah yakin ini exo-up, maka berarti kurva yang ke bawah ini adalah endotermic. Jadi ini adalah kurva-kurva dari melting ya. Jadi nanti dengan menggunakan software kita bisa menghitung nih onsetnya berapa, kemudian juga endotermic
berapa yang diperlukan, ya entalpi endotermiknya berapa, ya itu ada cara untuk menghitungnya, ya. Jadi ini menggunakan, jadi di dalam software ada yang lengkap seperti ini, ya fungsinya itu ada yang sigmoidal baseline, ya, sigmoidal baseline, ada juga yang linear baseline, jadi linear. Yang di kita punya Shimadzu kayaknya sih sudah default ya, dengan menggunakan linear baseline saja untuk menghitung entalpinya. Nah, ini bisa juga dengan extrapolated untuk penghitungan entalpinya, ya. Nah, ini juga kita cek dulu untuk lihat DSC ini exo-up. Jadi karena ini exo-up berarti kurva yang ke bawah adalah endotermik. Jadi kurva ini adalah kurva melting, ya. Jadi dalam melting proses ini, ya, jadi T0 itu adalah onset melting, jadi mulai terjadinya melting, kemudian peak itu peak melting, ya, jadi saat puncaknya melting, ya, dan TE ini adalah end of melting, ya, jadi selesainya dari melting. Oke, jadi di sini ada heat of fusion, jadi panas untuk pelelehan. Jadi ini satuannya dalam joule per gram umumnya, ya, untuk besaran dari entalpi meltingnya, ya. Oke, nah ini ada dua kurva, ya. Dengan menggunakan kurva DSC kita bisa tahu bahwasanya yang mana yang lebih murni, yang mana yang kurang murni, gitu, ya. Jadi misalkan ini sama-sama bahannya adalah polimer dari polipropilin, gitu, ya. Jadi untuk polimer yang murni biasanya seperti ini, langsung tajam sekali ini, ya. Tapi kalau tidak murni umumnya ada lebih cenderung seperti ini, ya. Dan akan murni dan tidak murni juga akan merubah pergeseran dari melting dan seterusnya, ya. Oke, nah sebenarnya kalau masih ada satuan seperti ini kita bisa melihat juga tanpa dikasih exo-up atau endo-up, kalau ada satuannya minus dan 0 positif gitu, artinya ini exo-up ini, ya. Jadi semakin ke atas kan panasnya makin tinggi kan, gitu. Jadi sebenarnya adalah exo-up, ya. Jadi kalau seandainya nanti ada baca kurva, penelitinya itu lupa memberikan exo-up atau endo-up, ya dibaca dari satuannya ini. Kalau masih ada masih oke, masih bisa dikira-kira. Jadi ini adalah melting, ya, ini peak melting, endothermic. Oke, nah ini adalah kurva dari dengan menggunakan dari PET, ya. Jadi ini sampelnya polyethylene terephthalate, ya, plastik PET, ya. Jadi dengan software, ya, kita bisa menghitung. Jadi ini adalah transisi gelas, ya, transisi gelas dari plastik PET, ya. Jadi kalau ada perubahan baseline yang mendadak seperti ini, itu disebut dengan transisi gelas, ya. Jadi cara menghitungnya nanti tinggal dimasukkan titik batasnya dan batas mulai terjadi transisi dan akhir dari transisi, ya, nanti software yang akan menghitung. Nah, dalam menyajikannya bisa disajikan mulai ada transisi kelasnya, atau juga midpoint yang sebenarnya yang lebih fair itu midpoint, karena midpoint itu relatif lebih stabil, ya, dia lebih robust. Jadi kita berikan batasan dimanapun, ya, titik awalnya ini midpointnya itu akan sama biasanya di sini terus, gitu. Jadi saya lebih prefer, ya, kalau menyajikan transisi gelas dari DSC itu dinyatakan dengan midpointnya, ya. Nah, berikutnya setelah midpoint adalah apa? Ini karena exo-up, ya. Ini kelihatan suhu panasnya makin lama makin tinggi, ya. Jadi ini exo-up, ya. Artinya ini adalah kristalisasi, ya. Jadi dalam proses kristalisasi bentuknya mirip dengan melting, ya, teman berlawanan. Kalau kristalisasi adalah exothermic. Jadi di sini peaknya pada suhu 134,62, ya, ada kristalisasi dari PET. Kemudian untuk energi yang dikeluarkan, ya, itu adalah 53,39 joule per gram. Jadi heat exothermicnya. Sedangkan untuk yang meltingnya, ini bisa terjadi pada peak meltingnya adalah 256,24, ya. Nah, nanti sebenarnya dengan software kita bisa tahu ini onsetnya
mulai kapan itu mulai melting itu ya. Oke, jadi sebenarnya bisa dicari ya. Kadang-kadang ini disebut dengan ada yang onset untuk ekstrapolasinya di sini dianggapnya ya. Jadi ini kan sebenarnya kurvanya lurus gitu. Jadi mulainya di sini. Jadi ini bisa diambil. Jadi nanti kalau dengan konsisten aja kita pakai software, onset dari mulai melting itu adalah 242,91 ya. Dan selalu ya bahwasanya onset dari melting itu selalu terjadi sebelum peaknya gitu. Nggak mungkin peaknya duluan baru onset ya, karena onset itu yang mengawali gitu. Mulai terjadi melting kapan gitu. Nah, saya pernah membaca laporan dari tesis maupun disertasi itu tabelnya onset itu lebih rendah dari peak meltingnya gitu ya. Jadi itu suatu hal yang aneh ya. Jadi nanti kalau Anda melakukan analisis DSC jangan sampai salah ya. Jadi onset itu selalu pasti lebih rendah dibandingkan yang peak meltingnya gitu. Minimal sama ya, kalau itunya garisnya lurus seperti tadi yang polimer yang murni ya seperti ini. Nah, ini onset dengan peak meltingnya sama ya, perimpitan. Oke, masih oke itu kan perimpitan ya. Tapi ini fenomena ini sangat jarang sekali. Ya, saya hampir belum pernah dapat kurva DSC yang lurus seperti ini ya. Oke, nah ini beberapa hal yang saya ambil dari beberapa laporan penelitian juga ya di beberapa jurnal ya. Nah, ini laju pemanasan yang lambat ya, umumnya dapat meningkatkan resolusi. Artinya apa resolusi itu? Melting yang tidak tidak akan nampak pada kecepatan yang tinggi itu bisa muncul ya. Jadi kalau nanti Anda penelitian mengenai minyak lemak ya, saya sarankan kecepatan pemanasannya harus yang kecil saja, rendah. Jadi nanti sensitivitas, apalagi kalau mau mempelajari yang polymorphism itu ya, itu harus kecepatannya yang rendah ya, jangan terlalu tinggi ya. Nah, jadi kalau kecepatan panasnya terlalu tinggi ya, itu nanti resolusi meltingnya akan turun. Jadi yang peak yang ini nggak kelihatan, nggak muncul di kecepatan yang tinggi, nggak ada ya, nggak akan nampak. Ternyata yang pada rendah kelihatan ya. Meskipun mungkin kalau yang tinggi akan lebih jelas mungkin ya, peaknya besar segala macam, tapi akan tidak, resolusinya itu kurang teliti gitu ya. Nah, kemudian juga impact-nya adalah pergeseran terjadi meskipun bahannya sama ya. Ini juga, makanya kalau kita membaca kurva DSC kita tidak bisa membandingkan langsung apple to apple gitu, karena kondisinya mungkin beda, massa yang digunakan saat menguji sampel beda, alatnya beda ya. Nah, itu bisa memberikan respon yang beda. Jadi biasanya dengan DSC ini relatif ya, untuk pembandingan boleh, tapi tidak maksudnya tidak terlalu ketat ya gitu ya. Jadi hanya untuk sekedar membandingkan saja, tapi sebenarnya seandainya beda pun tidak terlalu masalah ya, karena memang akan berikan impact, apalagi dengan kondisi operasi yang beda ya, kita nggak bisa bandingkan nanti. Jadi harus dibandingkan, harus dicek benar-benar yang kondisinya beda. Kondisinya harus yang sama kalau memang pengen yang sama gitu. Oke, mohon maaf. Jadi ini kenapa laju pemanasan berpengaruh? Karena ingat ya, dulu sinyal dari DSC itu dipengaruhi oleh massa, color jenis ya, dan juga beta ini adalah laju pemanasan. Ya, jadi makanya heat flow-nya ataupun respon dari sinyal DSC ini dipengaruhi oleh laju pemanasan. Ya. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai melting point ya, atau proses melting ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai suhu transisi gelas ya. Jadi suhu transisi gelas atau TG ya, ini biasanya sangat terkait dengan sifat-sifat fisik mekanis dari bahan, baik itu bahan pangan maupun juga polimer terutamanya, seperti reaktivitas maupun stabilitas bahan pangan ya. Itu akan lebih stabil jika di bawah kondisi TG ya. Dia akan tidak stabil kalau di atas TG ya. Nah, apalagi untuk polimer ya. Polimer itu transisi gelas sangat penting ya, karena itu mempengaruhi perubahan dari
sifat mekanisnya ya, dari kondisi glassy ke kondisi rubbery. Nah, sebagai contoh kita punya data nih, transisi gas dari PET itu sekitar 70 derajat Celcius. Polipropilen itu minus 10 derajat Celcius. Sedangkan yang PE, polyethylene, itu bisa minus 30 bahkan sampai minus 50 derajat Celcius ya, ring transisi glassnya. Artinya apa? Artinya untuk kan transisi glass itu adalah perubahan dari kondisi glassy ke rubbery. Jadi kondisi yang keras ke kondisi yang elastik ya. Jadi kalau PET dengan transisi glass 70 kita amati pada kondisi ruang kondisi pengamatannya di suhu 30, artinya PET ini pada kondisi kondisi glassy gitu. Sedangkan PP pada suhu 30 dia kondisinya sudah rubbery, PE juga rubbery. Makanya kita punya plastik PET ya, botol plastik aqua, botol plastik air minum AMDK ya. Itu adalah semi rigid ya. Jadi bisa dibuat kaku seperti botol ya. Karena elastisitasnya dia kondisinya dalam kondisi rubbery, dalam kondisi glassy ya untuk PET. Jadi bisa semi rigid. Sedangkan untuk polipropilen dan polyethylene itu fleksibel ya, jadi fleksibel, elastik ya. Kalau diukur dengan tensile strength-nya itu mungkin bisa sampai alatnya maksimum menarik tuh nggak putus-putus gitu antara PE dengan polipropilen tuh. Sementara kalau polyethylene mungkin bisa, polyethylene terephthalate PET ya, itu bisa putus gitu. Mungkin elongasinya tidak sampai 100% gitu yang PET. Jadi kalau polipropilen ya itu bisa mungkin lebih dari 100%. PE bahkan lebih dari saya dulu pernah ngukur ya, sampai mesinnya, alat nariknya itu sampai maksimum nariknya, jaraknya narik itu masih belum putus ya. Jadi artinya lebih dari 300 atau 500% gitu ya. Oke, jadi TG ini biasanya merepresentasikan dari perubahan kalor jenis ya, kapasitas panas yang cukup besar pada rentang suhu tertentu ya. Tadi sudah kita tunjukkan di kurva DSC. Nah, dalam melaporkan transisi glass ya, kita harus melaporkan pada titik mana gitu. Jadi TG itu kadang-kadang diambil pada onsetnya, midpoint atau endpointnya ya. Jadi kalau saya sarankan sih ambil midpoint, karena midpoint ini relatif stabil posisinya ya. Kalau onset dan endpoint itu kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh saat memberikan batasan untuk perhitungannya ya. Nah, kondisi proses untuk ukur TG tersebut biasanya juga akan dipengaruhi oleh laju pemanasannya dan juga berat sampelnya ya. Itu akan berpengaruh, tapi yang lebih utama adalah di laju pemanasannya ya, untuk sinyal DC yang diperoleh. Jadi ini cara kurva yang biru ini adalah untuk transisi glass ya. Jadi T0 itu yang untuk terjadi first deviation-nya atau onset-nya, yang TM itu midpoint ya, midpoint dari transisi glass ya. Oke, jadi itu salah satu contoh untuk transisi glass ya. Kurva yang bawah itu umumnya adalah menggunakan DMTA nih, jadi kita nggak bahas ya, jadi kita lihat yang DSC-nya. Ya. Oke, nah ini pengaruh dari laju pemanasan terhadap transisi glass. Jadi kita lihat di sini menggunakan 2,5 derajat laju pemanasannya adalah 2,5 derajat Celcius per menit. Jadi meningkatnya saat dilakukan scanning itu dari misalkan 2,5, 5, 7 itu per menit. Dalam semenit naiknya 2,5 derajat per menit. Yang ini 5 derajat per menit, 10 derajat per menit, dan 20 derajat per menit. Apa yang terjadi? Ternyata untuk melihat resolusi yang tinggi dari DSC, perubahan DSC yang cukup besar, kelihatan itu kita harus menggunakan laju pemanasan yang lebih besar ya. Jadi ini kan akan kelihatan detail perbedaan dari kapasitas panas ya di titik di sini, di daerah area sekitar 100 derajat ini jelas sekali untuk yang 20. Yang 10 juga lumayan kelihatan. 5 sudah mulai hilang, apalagi yang 2,5 ini. Kalau 2,5 itu hampir kita ragu kalau ini kita nggak punya referen di sini adalah
secara TG ya, mungkin kita di sini tuh nganggap seperti masih lurus saja gitu ya. Jadi artinya resolusi untuk transisi gelas ya itu justru kalau kecepatannya pemanasan tuh rendah justru malah kurang sensitif gitu ya. Jadi nggak kurang terlihat ya transisi gelasnya. Tapi kalau kita gunakan kecepatan pemanasannya itu tinggi ya, misalkan 20 derajat per menit ya laju pemanasannya, kita bisa melihat mengobservasi TG yang relatif jelas ya, sangat jelas ya dibandingkan kalau yang kecepatannya lebih rendah ya. Nah ini juga cukup besar ya. Jadi saat kita membandingkan hasil DSC juga harus diperhatikan kondisi laju pemanasannya harus di kondisi pengoperasian DSC itu harus penting dicermati ya. Karena itu sangat berpengaruh sekali pada hasil yang diperoleh. Sebagai contoh di sini kan sama-sama bahannya, sama-sama mungkin massa yang digunakan sama, tapi terjadi pergeseran TG yang relatif besar ya dari 100 menjadi 105 kalau kita gunakan dari 2,5 ke dengan yang 20 derajat Celcius per menit ya lajunya. Oke ya, jadi ini exo up ya. Jadi ini selalu pertama kalau saat kita cermati kurva DSC kita cek dulu exo up atau endo up ya. Kebetulan di sini hanya concern ke transisi gelasnya ya. Ini adalah untuk melaporkan, jadi TG sebaiknya ambil yang midpoint ya. Oke, akan lebih dia akan lebih robust, lebih stabil ya, tidak terlalu dipengaruhi oleh saat pengambilan titik saat menghitungnya. Oke, ini juga bukti lain ya menggunakan kecepatan DSC yang laju pemanasan yang berbeda 5, 10, 20. Nah, ini juga kelihatan sekali yang penggunaan laju pemanasan yang paling tinggi ya 20 yang lebih paling jelas bisa melihat TC transisi gelasnya. Jadi lihat dari jaraknya ini kan makin tinggi ya. Makin tinggi artinya makin jelas dalam melihat mengobservasi fenomena transisi gelas dengan menggunakan laju pemanasan yang tinggi. Nah, seandainya Anda diminta ataupun ingin melakukan analisis DSC pada sampel penelitian Anda ya, Anda belum pernah mengukur, nah cari referensi ya. Kalau ternyata ada referensinya itu tidak ada ya, Anda coba aja 10 derajat ya. Artinya untuk medium ya, 10 itu standar ya. Saya selalu kalau mengukur juga biasanya menggunakan 10 derajat per menit karena ini ya seperti win-win solution ya. Untuk TG-nya bisa kelihatan jelas, nanti meltingnya juga kelihatan jelas ya. Itu akan lebih baik ya dibandingkan kita pakai yang ekstrim rendah atau ekstrim tinggi gitu ya. Tapi memang kalau Anda pengen fokus mengobservasi TG bisa gunakan ya laju pemanasan yang tinggi. Ini kalau Anda fokus pengen ke perubahan melting maupun perubahan kristalisasinya itu ya, terutama untuk minyak lemak sebaiknya pakai yang rendah. Jadi maksimal 5 lah untuk minyak lemak itu untuk analisis DSC-nya ya, akan lebih bagus hasilnya nanti. Untuk kurva melting, kurva kristalisasi akan kelihatan. Oke, ini saya kira hampir sama dengan kurva sebelumnya ya. Dengan 20 akan lebih kelihatannya. Yang 5 ini nggak kelihatan, hampir kayak garis lurus saja ya. Ini 10 masih kelihatan tapi tipis ya. Kalau ini masih cukup jelas ya. Oke, untuk kristalisasi ini fenomena yang mirip dengan melting tapi naik sifatnya eksotermik ya. Jadi pada minyak lemak ya kristalisasi terjadi saat cooling justru ya. Jadi kalau melakukan analisis minyak lemak ya umumnya kita melakukan awalnya itu justru minyaknya itu dipanaskan dulu suhu 80 ya. Kemudian ditahan sekitar berapa menit di 80 baru kemudian dilakukan proses cooling, pendinginan. Nah, saat dari panas ke dingin apa yang terjadi? Ada terjadi proses kristalisasi dari asam lemak ya. Nah, nanti setelah pada suhu sekian sangat rendah, misalkan minus 50 ya, kan sudah memadat semua gitu. Nah, dilakukan pemanasan balik. Jadi saat dipanaskan dari minus 50 ke panaskan ke misalkan ke 80 lagi gitu ya. Nah, itu nanti akan terjadi proses melting dari asam lemaknya ya. Jadi itu biasanya untuk analisis DSC minyak lemak
biasanya cooling duluan kemudian melting heating ya. Sebaliknya kalau untuk polimer kadang-kadang umumnya dari bawah, dari minus 30 atau minus 50 derajat Celcius dilakukan heating ya, sampai 300 atau bahkan 500 derajat Celcius ya, untuk melihat suhu degradasi. Kemudian diturunkan lagi ya, apakah dia bersifat termoplastik atau tidak, itu bisa kelihatan fenomenanya. Oke, nah ini yang saya jelaskan tuh. Ini adalah sampel minyak ya. Jadi di sini Anda untuk membaca kurva ini yang kiri dan yang kanan ya. Kita lihat dulu yang kiri ya. Jadi ini sudah diberikan keterangan oleh penelitinya ya. Exo down. Jadi artinya apa? Endo up ya. Nah, ini adalah endo up. Jadi yang kiri maupun yang kanan sama, dua-duanya tuh endo up ya. Endo up. Jadi endonya ke atas. Jadi exo down kan sebenarnya endo up. Artinya apa? Kalau exo-nya yang ke bawah, artinya kurva yang menghadap ke bawah ini adalah kurva yang bersifat eksotermis. Jadi apa? Kalau untuk minyak lemak, ini adalah kurva dari kristalisasi ya, kurva kristalisasi asam lemak pada minyak ya. Jadi ini kan proses cooling ya. Jadi membacanya Anda untuk yang sebelah kiri itu dari kanan ke kiri ya, proses cooling. Jadi akan misalkan pada A ini akan kelihatan di sini, yang B kelihatan di sini, yang C dan yang D ya. Itu sebenarnya tidak mutlak ternyata ya untuk kecepatan laju pemanasan itu. Yang jelas mungkin perlu dicoba-coba saja yang kondisi mana yang paling bagus. Kalau melihat fenomena ini sebenarnya proses yang D itu bagus ya, bisa melihat ada 2 titik ya, untuk kristalisasinya ya. C1 C2 kelihatan, B1 B2 kelihatan. Yang A ini hanya 1 gitu ya. Jadi saya lupa menuliskan di sini laju cooling heatingnya berapa ya. Mestinya ada keterangannya mungkin ya. Oke, yang penting kita untuk fenomena kristalisasi minyak lemak sudah kelihatan di sini ya. Jadi jangan sampai salah. Yang kanan, kurva kanan ya. Ini adalah endo up. Jadi ini peak yang searah dengan endo adalah peak endothermic. Jadi kalau endothermic adalah peak melting ya. Jadi artinya ini kita baca dari kiri ke kanan ya. Jadi proses pemanasan yang terjadi melting pada minyak lemak adalah saat pemanasan kan. Jadi baca dari sini ya. Jadi di sini yang A ini juga nggak kelihatan, yang tidak detail ya, hanya 1 peak kelihatan. Yang B sampai kelihatan melting itu B1, B2, B3, B4. Yang C, C1, C2, C3, C4 ya. Jadi artinya apa? Untuk seandainya ini adalah perbedaan hanya karena pengaruh laju pemanasan, maka kita bisa pilih nih antara C dan B ya untuk kondisi operasi DSC-nya ya. Mungkin yang B dan C itu yang paling baik untuk paling sensitif ya, sehingga bisa menemukan banyak fenomena. Nah ini mungkin ada fenomena polimorfisme itu ya di sini nih ya. Jadi banyak bentuk-bentuk yang termotivasi ya. Nanti Anda bisa belajar lebih dalam ya untuk DSC setiap bahan ya. Baik, itu beberapa contoh ya untuk interpretasi kurva DSC. Nah berikutnya kita akan belajar sedikit mengenai DSC Shimatsu ya, dan juga beberapa hal yang penting untuk diperhatikan saat menganalisis DSC ya. Jadi ini adalah gambar alat DSC yang dipunyai ITP ya, yang ini persis foto yang di lab ya, saya foto di lab ya, DSC 60 ya. Nah jadi yang perlu diperhatikan dalam analisis DSC ya, DSC itu sumber-sumber kesalahan utamanya dalam analisis DSC adalah pertama kalibrasi. Jadi kita harus rutin mengkalibrasi ya alat DSC kita. Kalau Anda pernah baca hasil DSC orang ya, dengan kurvanya itu kurva DSC-nya miring seperti itu, nah itu sebenarnya tanda-tanda tidak dikalibrasi itu alatnya ya. Jadi mestinya kalau dikalibrasi itu bisa flat ya, datar sinyal DSC-nya. Salah satu cirinya itu yang mudah. Kemudian kontaminasi. Jadi kalau kita menyiapkan pen sampel ya,
karena kan sangat sensitif ya. Jadi kalau tangan kita ini kan sebenarnya basah, keringat, ada kotoran di tangan ya. Nanti kalau kita langsung pegang langsung pen ya, itu bisa akan berpengaruh ke sensitivitas dari sinyal DSC-nya gitu. Akan terbaca nanti mungkin kalau tangan kita sedikit basah atau keringat ya, bisa nempel ke pen atau crucible-nya dari DSC ya, itu akan berpengaruh ke sinyal DSC-nya. Kemudian cara sampel disiapkan ya, itu juga harus diperhatikan. Sebaiknya sampel itu harus yang flat ya, bisa nempel benar-benar ke pennya itu, ke pen atau crucible-nya DSC itu. Jadi ke dalam wadah itu harus nempel ya. Kemudian harus diperhatikan juga residual solvent dan kadar air ya. Jadi ini akan berpengaruh juga ke sinyal ke sinyalnya DSC ya. Dan juga kecepatan heating maupun cooling ya, tadi udah kita pelajari ya. Yang menariknya untuk asam lemak tadi ya, kita harus memilih yang mana yang bagus ya. Kemudian juga massa dari sampel ya, meskipun tidak terlalu banyak pengaruh, tapi tetap juga biasanya harus distandarkan ya di antar sampel tuh. Jadi ditimbang yang seteliti mungkin. Misalkan sampel yang dipelajari untuk mau dibandingkan 5 mg gitu, atau 1 mg, berarti harus 1 mg sampai ke 0,00 berapa itu dibuat yang sama. Itu akan memberikan nanti sinyal yang akan relatif sama dan bisa dibandingkan, yang lebih mudah dalam membandingkan. Dan mungkin processing error nanti mungkin dari kesalahan alat ya. Apalagi kalau seperti di DSC yang di lab ITP ya, itu kan nggak ada alat yang bisa menurunkan untuk coolingnya ya, secara cepat coolingnya itu. Jadi sering kita gunakan nitrogen liquid dari luar ditambahkan gitu. Nah itu saat kita nambahkan nitrogen liquid itu akan bisa memberikan kesalahan error saat di sinyal DSC-nya ya. Makanya strateginya kalau dengan DSC kita saat memberikan kurva cooling ya, itu mengisi nitrogen liquidnya itu sebanyak mungkin saja di awal gitu. Jadi nanti saat proses cooling itu tidak ada penambahan nitrogen liquid sebaiknya ya. Nah ini contoh untuk penyiapan sampel ya, yang bagus tuh yang seperti ini, yang flat, benar-benar flat ya, jadi kontak dengan dasar semuanya. Kalau seperti ini nggak bagus. Kenapa? Karena hanya satu titik di sini aja ya. Jadi kalau besar gini nggak bisa dibuat bentuknya bulat-bulat ya, itu yang dibuat kecil-kecil saja, jadi relatif banyak kontak dengan bahannya ya. Oke, jadi timbang biasanya sekitar 3-20 mg ya, atau bahkan bisa juga 1-3 mg ya. Ini akan memberikan sensitivitas yang baik ya. Kemudian untuk konfigurasi ya suhu ya, itu akan lebih bagus kalau dibuat yang antara 5 dan 10 ya, kecepatan laju pemanasannya. Oke, nah kemudian dalam memprogram scanningnya ya, itu dimulai harus di bawah 3 menit atau 5 menit. Saya sarankan 5 menit ya, jangan 3 menit, minimal 5 menit ya, itu sebelum target. Jadi kalau kecepatannya misalkan 10 derajat per menit, maka harus dikalikan 5 menit, jadi 50 derajat sebelum targetnya. Misalkan targetnya di gelatinisasi pati yang terjadi sekitar 50-60, berarti nanti starting starting DSC-nya itu minimal harus kalau memang mulai gelatinisasinya itu 50, bisa minimal harus 0 derajat gitu mulai scanningnya gitu. Jadi kalau targetnya gelatinisasi sudah terjadi pada suhu 30, maka mulai scanningnya harus -20 paling tingginya. Jadi kalau lebih rendah lebih bagus, jadi nanti baseline-nya itu panjang gitu ya, akan lebih yakin kita ya. Oke, ini adalah DSC yang kita punya ya, DSC 60. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk teori dari interpretasi kurva DSC ya. Jadi apa yang pertama diperhatikan dalam membaca kurva DSC adalah exo up atau indo up dulu. Jadi yang penting untuk diperhatikan ya. Jadi saat kalau ini udah tahu exo up, berarti kurva-kurva yang peak yang mengarah ke atas itu adalah peak exothermic.
Sebaliknya yang ke bawah itu adalah peak endothermic ya. Jadi dari kurva ini ya, kita sebenarnya bisa membaca ada berapa ini kira-kira informasi apa sih yang bisa diperoleh dari sini ya. Jadi kira-kira di sini ini kan defleksi dari alat umumnya. Nah, ini mulai ada transisi gelas ya. Setelah transisi gelas umumnya ada kristalisasi. Ini kebetulan rasanya ini PET juga nih. Sebentar, sampelnya ya mungkin tidak dijelaskan ya, tapi ini sebenarnya dari seperti sinyal PET nih. Jadi ada kristalisasi. Nah, ini mungkin evaporasi dari solvent yang jadi meltingnya sendiri ada di sini ya. Oke, ini adalah untuk plastik ya. Ini untuk pati ya, kurva DSC dari pati. Jadi untuk DSC pati, informasi apa yang bisa diperoleh dari kurva DSC? Tidak hanya suhu melting, peak point melting ya. Jadi peak meltingnya kita bisa tahu peaknya pas puncak-puncak sini. Onsetnya juga kita bisa tahu nanti dengan software kita bisa hitung ya. Berikutnya adalah apa onset endpoint ya. Jadi sebenarnya 3 hal itu ya, onset, peaknya, end meltingnya, dan juga besaran entalpi meltingnya itu bisa dihitung ya. Itu jadi ada 4 informasi sebenarnya dari sini ya, dari dan nanti bisa dibandingkan antara sampel A, B, C, D, E kan ini mungkin dari pati jagung ataupun juga yang modified jagung ya. Ini endothermic heat flow ke bawah, jadi ini adalah exo up sebenarnya. Jadi kalau kita bisa mengasih keterangannya umumnya yang exo-nya aja gitu, exo up atau exo down gitu. Jadi kalau exo up otomatis endothermicnya adalah yang ke bawah. Nah, ini contoh untuk DSC dari protein ya, dari protein nabati, ekstrak protein nabati. Yang A ini adalah dari kacang pea ya, pea protein, yang B chickpea protein, dan yang C ini lentil. Jadi jenis kacang-kacangan semua ini, A, B, C, ekstrak dari kacang-kacangan ya. Nggak ada ekstrak kacang kedelai di sini ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari sini? Jadi ternyata perbedaan dari ini adalah peak meltingnya. Jadi bukan peak melting, sebenarnya adalah peak denaturasinya di sini, denaturasi protein ya. Jadi yang mana yang paling stabil ya terhadap pemanasan. Jadi semakin tinggi denaturasinya, peak denaturasinya berarti dia paling stabil ya. Kemudian yang mana yang paling mudah terdenaturasi, berarti mungkin yang B ya, ini paling cepat ya terdenaturasinya, pada suhu 80 sudah 87,2 ya. Di sini sebenarnya pada yang A ini juga sudah ada denaturasi pada 83 ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau mulai denaturasinya yang A itu sudah mulai ada denaturasi ya. Atau mungkin juga dari yang A ini adalah seperti ada dua komponen protein di sini ya. Jadi purity-nya itu kalau melihat dari purity ya, kalau ada satu sinyal itu adanya lebih pure, ini juga lebih pure. Kalau ada 2 sinyal seperti ini kan seperti ada kesannya 2 sinyal ya, 2 sinyal melting. Nah, artinya ada purity-nya, dia ada komponen yang lebih kompleks gitu ya. Jadi di sini yang A ini nggak tahu mungkin apakah ini ada dari kelatinisasi pati, residu pati yang diekstrak ini ya, mungkin karena kacang-kacangan juga banyak yang kacang-kacangan juga mengandung pati-patian ya. Jadi seperti kedelai, kacang tanah pun juga masih tetap juga mengandung karbohidrat kan, mungkin saat diekstrak kemurniannya itu rendah, mungkin masih ada. Jadi kalau kita cek di sini kita anggap hanya proteinnya saja yang dari sini, berarti yang paling stabil adalah yang lentil ya. Jadi dia lebih tahan panas ya, tidak mudah terdenaturasi. Yang paling mudah, paling cepat terdenaturasi adalah yang B ya. Jadi yang fake B ini ya. Oke ya, saya kira ini saja yang bisa kita bahas ya. Nanti mungkin akan saya buat video tersendiri untuk penggunaan software DSC ya. DSC untuk bagaimana cara mencari
transisi gelas dari suatu dengan menggunakan software DSC-nya. Gimana untuk mencari? Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai ketemu di video berikutnya untuk video kuliah yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, dan tetap kuliah di rumah.